Jadi kebutuhan karbohidrat tuh nggak boleh main-main, harus bener, harus presisi, harus akurat, ya. Karena karbohidrat merupakan sumber energi saat olahraga dengan intensitas yang berat, ya. Cadangan karbohidrat yang adekuat, yang penting, yang cukup, ya, penting bagi atlet endurance terutama, ya. Jadi cadangan glikogennya harus banyak, ya, supaya dia bisa bertanding dalam waktu yang lama. Dan kemudian juga kapasitas tubuh kita kan menyimpan karbohidrat juga terbatas. Jadi penting bagi ahli gizi untuk sebelum latihan itu dia melakukan karbohidrat loading, ya, supaya ada simpanan karbohidrat atau glikogen yang cukup untuk membawa dia latihan yang lama. Nah, karbohidrat loading nanti akan saya pelajari, saya ajarkan pada bagian karbohidrat. Pada kesempatan ini Anda hanya menentukan kebutuhannya saja dulu, ya. Nanti cara pemberiannya akan dibahas pada sesi setelah UTS. Oke. Atlet endurance yang memulai olahraga dengan konsentrasi glikogen awal yang rendah, seperti gambar ini, dia akan memiliki performa time to exhaustion yang rendah, ya. Di performa kelelahannya akan cepat lelah gitu, ya. Lihatlah, di sini ada grafik, ya. Yang titik kosong ini adalah mereka yang karbohidratnya kosong. Cadangan karbohidratnya tuh sedikit. Sedangkan yang titik hitam adalah mereka yang memulai latihan dengan cadangan karbohidrat yang sangat tinggi, ya. Pada saat berjalannya waktu olahraga atau pertandingan, di menit-menit awal saja mereka yang karbohidrat depleted atau yang karbohidratnya kosong itu sudah mulai menurun, ya, performanya. Apalagi di menit ke-40, ke-60, 80, 100 sampai 2 jam itu sudah jauh sekali performanya dibandingkan mereka yang karbohidratnya full tank. Nah, oleh karena itu penting bagi ahli gizi untuk menentukan kebutuhan karbohidrat harian atlet sesuai dengan intensitas dan durasi olahraga. Itu tolong diingat-ingat, ya. Perhatikanlah intensitas dan durasi olahraga. Semakin tinggi intensitas maka akan semakin tinggi kebutuhan karbohidrat. Semakin lama olahraganya, maraton, triathlon, itu juga akan semakin banyak kebutuhan karbohidrat. Ya, makanya jangan heran di tabel 43 ini ditampilkan berdasarkan intensity and duration. Nah, kita mulai dari yang baris pertama. Untuk intensitas yang very high intensity, tapi very short durasinya, kurang dari 1 menit, seperti olahraga tolak peluru, ya, lempar lembing, lempar jauh, ya, kemudian sprint, ya, sprint yang jarak pendek, swimming jarak pendek, ya, angkat besi, powerlifting. Nah, ini dia kebutuhan karbohidratnya 5-7 gram per kilogram berat badan. Untuk olahraga berikutnya yang high intensity, tapi durasinya sudah mulai lebih tinggi dibandingkan durasi yang sebelumnya, lebih lama gitu, ya, 1-30 menit, dan dia berkontinu gitu, ya. Contohnya olahraga lari 200-1500 meter, swimming 100-1500 meter, ya, cycling, rowing atau dayung, ya. Maka kebutuhan karbohidratnya juga masih sama, 5-7 gram per kilogram berat badan. Untuk olahraga yang high intensity, short duration tapi ada some rest periods, ya, ada beberapa periode istirahat, ya, seperti gimnastik, gulat, tinju, panah, ya, judo, maka dia ada sedikit lebih tinggi nih, di batas atasnya 5-8 gram per kilogram berat badan. Untuk olahraga yang intensitasnya tidak terlalu tinggi, ya, moderate, tapi durasinya juga sudah mulai meningkat 30-60 menit, ya. Seperti contohnya adalah atlet pelari 10 kilo, ini juga karbohidrat kebutuhannya juga akan meningkat nih, 6-8 gram per kilogram berat badan, ya. Jadi walaupun intensitasnya sudah mulai menurun, moderate gitu, ya, tidak lagi high intensity, tapi durasinya makin lama, maka akan makin tinggi nih kebutuhan karbohidratnya. Ada juga nih berikutnya intermittent high intensity. Jadi olahraga yang berhenti-berhenti main lagi, ya, seperti soccer, basketball, ice hockey gitu, ya. Dengan durasinya moderate sampai long duration, lebih dari 1 jam. Kebutuhan energinya juga sangat tinggi. Batas bawahnya 6-8 gram per kilogram berat badan. Kalau dia lagi training yang intensitas tinggi maupun menjelang kompetisi maupun saat kompetisi, ini kebutuhannya bisa gila-gilaan, ya, 8-10 gram per kilogram berat badan. Bayangkan, kalau berat badannya 70, kebutuhannya 10 gram per kilogram berat badan, maka dia sehari butuh 700
gram karbohidrat sehari. Bandingkan dengan kebutuhan orang biasa yang mungkin cuma 200-an ya gram karbohidrat. Nanti Anda akan bayangkan makanannya apa itu supaya bisa mengasup 700 gram karbohidrat sehari. Kita akan belajar itu di pengaturan karbohidrat di sesi setelah UTS. Oke, berikutnya moderate intensity but long duration, 1-4 jam. Maraton, swimming jarak jauh, cycling jarak jauh, bahkan ski cross country antar negara yang sering terjadi di Nordic ya. Itu juga butuhnya sangat tinggi, 8-10 gram per kilogram berat badan. Kemudian moderate intensity ultra long duration. Ini ada ya di sana di luar negeri ya, ada. Ya, contohnya ultra distance running antar negara di Eropa tuh ada sering sekali ya, dari Belgia ke Italia. Kemudian ultra distance swimming. Pernah dengar perenang antar selat ya, dari dia menyeberangi selat Inggris, dari Prancis ke London gitu ya, menyeberangi selat. Ada juga kemarin Kopaska kita menyeberangi selat Madura, dan itu adalah contoh ultra distance swimming. Yang model seperti ini dia butuh gram karbohidrat yang sangat-sangat tinggi, 8-19 gram per kilogram berat badan. Anda tinggal kalikan sendiri ya. Nah, kemudian ada juga yang intensitasnya low intensity tapi long duration, more than 1 hour. Nah, ini udah mulai santai nih. Walaupun lama tapi intensitasnya low, seperti golf, baseball, softball, maka kebutuhannya pun akan menurun ya, balik ke 5-7 gram per kilogram berat badan. Dan other sport seperti bodybuilding, American football, itu range-nya di 5-10 dan 5-8. Oke ya. Bu, ini kok dalam range ya, saya bingung nentuinnya yang mana. Justru dengan adanya range, Anda menjadi bahan pertimbangan Anda nanti sebagai ahli gizi. Anda punya kebijakan sendiri untuk menentukan atlet Anda ada di level yang mana. Apakah di level batas bawah atau di level batas atas. Anda sesuaikan dengan kondisi atletnya. Kalau dia sedang menuju kompetisi, menjelang pertandingan, intensitas pasti tinggi. Pasti di situ kita butuh pakai batas atas. Tapi kalau periodisasinya masih lama, belum menuju pertandingan, masih fase-fase persiapan menjelang kompetisi, menjelang training, mungkin kita bisa pakai batas bawah ya. Jadi Anda tolong lihat kondisi atlet di lapangan dan Anda bisa tentukan kebutuhan karbohidratnya yang mana. Oke, tadi karbohidrat, sekarang kita bahas protein. Protein apakah juga merupakan cadangan energi? Jawabannya bukan ya. Karena protein untuk olahraga tuh lebih kepada untuk pemeliharaan, bukan sebagai sumber energi utama. Tolong dicatat ya. Dia lebih kepada pemeliharaan, mendorong sintesis jaringan otot yang rusak, memperbaiki sel otot yang rusak, meningkatkan massa dan kekuatan otot, membesarkan otot ya, gitu. Jadi memang manfaat protein itu lebih bersifat jangka panjang, beda dengan karbohidrat. Kalau karbohidrat makannya sekarang, kuatnya sekarang. Kalau karbohidrat tuh makannya sekarang, larinya kencang sekarang. Beda dengan protein. Kalau protein tuh dimakannya sekarang, dampaknya 3 bulan, 6 bulan kemudian. Jadi makanya kalau protein itu lebih kepada nabung protein ya. Jadi itulah kenapa saya katakan protein itu biasanya lebih tinggi di fase-fase persiapan. Kalau di periodisasi atlet ya, di masa-masa perencanaan, di saat atlet sedang bodybuilding, memperbesar ototnya, itu biasanya protein tinggi. Tapi pada fase kompetisi, pada saat kompetisi itu protein akan rendah, digantikan dengan karbohidrat yang tinggi nanti. Jadi ya, itu prinsip utama ahli gizi nanti kalau dia menghadapi atlet. Tolong itu diperbaiki, diingat ya. Oke. Nah, bagaimana menentukan kebutuhan protein? Oke. Kalau orang biasa seperti kita ya, sedentary adults, biasanya kita butuh 0,8 gram per kilogram berat badan. Kalau berat badan kita 60 misalnya, dikalikan 0,8 ya, kita butuh sekitar 48 gram protein sehari. Tapi kalau untuk orang yang active adult ya, dia orang yang rajin nge-gym ya, tapi bukan atlet nih, atau rajin jogging, running gitu ya, yang punya jadwal latihan yang konsisten, dia akan meningkat kebutuhan proteinnya ya untuk memperbaiki ototnya gitu kan, 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Jadi jangan sama antara orang yang biasa dengan orang yang rajin latihan. Untuk endurance atlet, Anda bisa lihat kebutuhannya sangat meningkat, 1,2 sampai 1,4 gram per kilogram berat badan. Untuk ultra endurance atlet, nah ini yang tadi saya katakan yang sangat lama olahraganya, yang endurance ini juga butuh protein sangat tinggi. Dulu kita berpikir kalau protein tinggi itu hanya untuk bodybuilding, ternyata tidak. Protein tinggi itu justru dibutuhkan juga untuk atlet yang sangat panjang durasinya, karena olahraga yang sangat panjang bisa merusak
protein otot. Jadi itu perlu diperbaiki dengan asupan protein yang sangat tinggi 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Sedangkan untuk strength athlete ya, strength athlete dia butuh juga sama tinggi 1,6 sampai 1,7 gram per kilogram berat badan. Nah, teman-teman nanti kalau protein ini memang sangat challenging ya, teman-teman harus perhatikan juga kualitas proteinnya, bukan cuma jumlahnya ya. Kualitas asam aminonya harus lengkap, terutama yang mengandung leusin. Nanti kita akan bahas di pengaturan protein ya, di pembahasan berikutnya. Daging, ikan, unggas, telur, kasein susu ini mengandung 8-9% leusin ya. Nah, dan whey ini mengandung 12% leusin ya. Whey itu ada protein susu. Sintesis protein akan meningkat 2-3 jam setelah pemberian protein ya. Oleh karena itu sering-seringlah memberikan protein ya, 4-5 kali protein ya, yang berkualitas baik, sekitar 20-30 gram sekali makan ya, saat sarapan, makan siang, makan malam, dan di pasca olahraga, baik dalam bentuk minuman maupun dalam bentuk power bar atau makanan lain. Kalau untuk yang vegan seperti apa? Dia bisa pakai soy powder. Nanti kita akan bahas lebih mendalam ya tentang protein. Oke, catatan protein adalah asupan tidak perlu terlalu banyak, yang penting kualitasnya. Penelitian menunjukkan bahwa protein yang berlebih justru tidak akan meningkatkan sintesis protein otot. Protein yang berlebih akan memasuki jalur metabolisme pembakaran energi atau disimpan sebagai lemak dibandingkan untuk sintesis protein. Oke, terakhir lemak. Lemak ini selama olahraga, dia bergantian dipakai bersamaan dengan karbohidrat, makanya dikatakan metabolic shift. Ganti-gantian. Kalau intensitasnya sedang tinggi, tubuh lebih suka pakai karbohidrat, lebih cepat. Glikolisis, baik itu yang anaerob atau aerob, tergantung dari intensitas. Kalau intensitasnya sangat berat, maka yang dipakai biasanya glikolisis anaerob, yang produk akhirnya adalah laktat, yang bisa bikin kelelahan. Kalau intensitasnya agak-agak tidak terlalu berat, biasanya ada yang akan terjadi adalah metabolisme aerobik, ya, gitu. Tapi kalau intensitasnya udah mulai ringan ya, itu yang dipakai adalah lemak lebih banyak ya. Jadi lemak adalah dipakai pada saat olahraga dengan intensitas yang ringan sampai sedang ya gitu. Kalau Anda lihat di sini di di tabel atau di grafik yang atas ya, jumlah atau laju pembakaran lemak ya, semakin tinggi intensitas olahraga ya, pembakaran lemak akan semakin jatuh. Semakin ringan intensitas olahraga, maka semakin tinggi ya. Ya gitu. Sedangkan yang grafik di bawah menunjukkan bahwa karbohidrat, CHO ya, dan fat ini dia dipakai dalam tubuh kita secara bergantian. Ketika di awal exercise, tubuh lebih tinggi pakai karbohidrat, karena biasanya di awal exercise orang juga ngoyo ya, dan cadangan karbohidrat masih banyak. Tapi ketika 20 menit, 30 menit setelah olahraga gitu ya, lama-lama kan cadangan karbohidrat habis ya, akan digantikan dengan lemak ya, seperti itu. Jadi untuk atlet endurance, lemak itu tetap dibutuhkan karena dia akan menjadi cadangan energi kalau karbohidratnya sudah mulai kosong ya. Jadi lemak baik, tapi ya lemak baik dibutuhkan untuk atlet endurance. Kalau untuk atlet power, mereka lebih butuh banyak karbohidrat ya, dan protein. Nah, sedangkan untuk atlet endurance, lemaknya tetap butuh dalam jumlah yang cukup dengan karbohidrat yang tinggi. Ya, bagaimana untuk kebutuhan lemak harian? Kalau tadi kan karbohidrat kita tentukan dengan angka absolut, protein juga kita tentukan dengan angka absolut. Sedangkan kalau untuk lemak, kita ambil sisanya saja. Setelah Anda menentukan kalori, Anda tentukan karbohidrat dan protein, maka lemak adalah sisanya, gitu ya. Yang penting adalah anjuran lemak bagi atlet didasarkan pada total energi dan keseimbangan zat gizi makro. Setelah dilakukan penghitungan yang presisi atau yang akurat untuk energinya, karbohidratnya, proteinnya, maka barulah kita hitung untuk kebutuhan lemak. Semakin terlatih seorang atlet, maka pasti akan semakin rendah kebutuhan lemak, karena akan digantikan dengan kebutuhan karbohidrat dan protein yang semakin tinggi. Anjuran untuk lemak adalah 1/3 saturated fatty acid atau asam lemak jenuh atau asam lemak yang jelek, 1/3 monounsaturated fatty acid, dan 1/3-nya polyunsaturated fatty acid ya. Jadi harus lebih banyak lemak baik ya, hindari gorengan. Jadi kalau kita simpulkan bagaimana menghitung kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak, step 1-nya adalah Anda tentukan dulu kebutuhan energi. Step 2-nya,
Setelah itu, tentukan kebutuhan karbohidrat dan protein menurut intensitas dan durasi yang ada di tabel tadi. Atau kalau Anda mau cara cepat juga bisa, Anda pakai persen kebutuhan yang ada dalam tabel. Tabelnya akan saya berikan di slide berikutnya. Yang ketiga, baru Anda tentukan kebutuhan lemak sebagai sisanya. Nah, ini adalah tabel yang tadi saya bilang ya. Persen kebutuhan karbohidrat, protein, lemak berdasarkan jenis-jenis olahraga. Anda boleh pakai ini juga, silakan. Tapi kalau dalam rangka belajar, karena Anda dalam rangka belajar, saya sarankan pakai tabel tadi tuh, ya. Nanti kalau Anda sudah turun lapangan, ketemu atlet, supaya cepat ngitungnya, silakan pakai tabel ini juga boleh. Oke ya. Oke, kita masuk sekarang ke studi kasus yang kedua. Kalau tadi kita menghitung total energi, sekarang kita hitung kebutuhan karbohidrat, protein, lemak. Nona B, atlet pelari 800 meter, wanita, berat badannya 64 kg. Diketahui total energi yang dibutuhkan bagi dia seharinya adalah 2.700 kilokalori. Nah, ini dia sudah ketahui nih ya. Energinya sudah diketahui 2.700 kilokalori. Sekarang tugas teman-teman adalah tentukan kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak harian. Ya, dan ada keterangan di sini. Nona B sedang dalam latihan intensif menjelang pertandingan. Nah, ini kata kuncinya nih. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Kalau sudah menjelang pertandingan, berarti kita pakai batas atas. Silahkan Anda tentukan. Karbohidratnya pakai yang berapa? Proteinnya pakai yang berapa? Lemak adalah sisanya. Silahkan Anda pause video ini, nanti Anda hidupkan kembali setelah selesai menghitung. Baik, Anda sudah menghitung, kita akan cocokkan jawabannya. Oke. Kebutuhan karbohidrat untuk resintesis atau glikogen otot ya, karena dia kan dalam menjelang pertandingan ya, latihan intensif, pasti glikogennya tuh banyak yang hilang, maka kita perlu pakai batas atas, yaitu yang 7. Kita ambil yang 7 di tabel itu ya. 7 gram per kilogram berat badan per hari, maka kalau berat badannya adalah 64, kita kalikan 7 dengan 64, yaitu 455 gram per hari. Kemudian protein ini juga sama, karena dia butuh untuk perbaikan protein otot ya. Karena pada saat pertandingan yang intensif biasanya banyak terjadi kerusakan otot, sehingga kita pakai juga batas atas, yaitu 1,4 gram per kilogram berat badan per hari. Ya, dikalikan dengan berat badannya menjadi 89 gram per kilogram 89 gram per hari. Ya, oke. Sekarang kita tinggal cari lemak. Lemak bagaimana? Hitung sisa kalori dari protein dan karbohidrat. Kebutuhan kalori dari karbohidrat dan protein kan kalau kita jumlahkan adalah 2176. Tahu dari mana? Ini 455 gram karbohidrat berapa kalori? Kalikan dengan 4. 89 gram protein berapa kalori? Kalikan dengan 4. Ya, di total menjadi 2176 kilokalori. Maka energi lemak berapa? Gampang, tinggal Anda kurangkan. Tadi kan kebutuhan kalorinya 2700. Kalori untuk karbohidrat dan protein kan 2176. Nah, berarti lemak adalah sisanya. 2700 dikurangi 2176, yaitu 524 kilokalori. Maka kalau untuk mencari kebutuhan lemak per hari dalam gram, tinggal kita bagi dengan koefisiennya untuk lemak, yaitu 9. 524 dibagi dengan 9, 58,22 gram per hari. Itulah adalah kebutuhan lemak atlet tersebut. Ya, ingat bahwa 2700 ini adalah kalori yang disumbangkan dari protein, karbohidrat, dan lemak. Maka kalau kita sudah menentukan kalori dari karbohidrat, protein, maka yang lemak pasti akan ditemukan. Oke, ini ada studi kasus 3. Kita akan bahas pada sesi pembelajaran. Ya, ini adalah estimasi kebutuhan energi atlet tadi yang saya katakan ya. Dalam tabel pun sebenarnya juga sudah ada. Nanti kalau di lapangan Anda mau langsung dapat yang cepat silahkan, tapi hati-hati. Atlet itu biasanya akan berbeda antar personal, sehingga Anda pun harus menentukan kebutuhan energi dan zat gizinya secara personal juga. Jadi tabel ini hanyalah untuk referensi saja ya, kira-kira apakah atlet kita kebutuhannya di antara range ini atau lebih atau di bawah. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat.